seperti apa sehingga kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Jika kita pandangannya tentang keunggulan orang lain dalam misal bidang public speaking atau penguasaan dalam bahasa Inggris, mungkin orang lain unggul dalam hal itu. Tapi kalau kita bedah lagi potensi hal berbeda, kita coba kenali si orang unggul itu, pasti dia ada kekurangan. Hai, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku sama Tevia lagi mau ngobrol bareng. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih tentang Tevia, mau introduce gitu. Ya, Tevia sekarang aktivitasnya gimana? Sekarang aku ngajar di Bandung dan kebetulan sekarang kita lagi main ya Di mana ini teh? di Selasar Sunario. Kita lagi ada di kafenya. Jadi kenapa kita milih tempat ini, karena tempatnya unik, wisata seni juga. Jadi Selasar Sunario itu diambil dari nama seniman dosen Sunario, dan yang bikin kagumnya itu Masya Allah gitu. Sunario itu adalah seniman yang keren banget di Bandung dan banyak sekali karya-karya seninya, sehingga ini adalah galerinya gitu. Kalau ngelihat potensi, berarti itu tuh ya pemberian dari Allah gitu kamu. Benar banget ya, tanpa ada bantuan dari Allah tentunya tidak ada kafe ini gitu ya teh. Tentunya kita nggak bisa duduk nongkrong ngobrol makan-makan di sini. Hari ini teman-teman kita mau ngobrolin tentang apa teh? Tentang Bu Ayem. Siapa kita? Siapa aku? Siapa aku untuk diri sendiri ya? Ya, mungkin kita sudah berusia cukup dewasa ya. Kita juga udah memilih passion kita, atau mungkin kita udah mendapatkan cita-cita yang sejak kecil kita idamkan. Namun pernah nggak sih kita merenung sebenarnya kita itu siapa? Iya benar. Pasti ya teh, itu kalau udah apa ya, udah gede, udah mulai bisa menentukan sesuatu, pasti kita berpikir kayak gitu. Siapa sih diri kita? Untuk apa hidup kita ini? Betul. Jadi kayak gimana ya teh, kayak pokoknya banyak pertanyaan gitu kalau udah dewasa gitu, udah menginjak dari remaja menginjak dewasa, tentunya ada pikiran-pikiran kayak gitu. Menurut teh? Menurut aku ya Kamel, setelah kita kan orang Islam, kitab sucinya Al-Quran, dan setelah kita berusaha mempelajari dan mengenal Al-Quran lebih dekat, Allah bilang kalau ternyata manusia, kita manusia bukan sih? Buat manusia ya. Kita manusia dan juga jin Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi ternyata kita itu makhluk Allah yang sama Allah diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah gitu. Allah itu menciptakan manusia itu lebih unggul dari makhluk lain, derajatnya lebih tinggi karena manusia itu dibekali sama Allah akal, potensi kita untuk berpikir, untuk mengantarkan kita mengenal Allah, membaca kekuasaan Allah, sehingga kita pantas ya menjadi hamba Allah yang terbaik. Tapi teh kan sekarang bukan sekarang sih, banyak orang di luar sana ya teh yang berpikir bahwa ih aku mah apa atuh gitu ya, mau bikin apa-apa tuh dia kayak ngebandingin gitu antara dirinya dan orang lain. Aku mah apa atuh, Kayak minder, hopeless gitu ya. Jadi kayak ngerasa dirinya kayak nggak ada apa-apanya gitu, nggak bisa bikin apa-apa yang bermanfaat gitu. Menurut Evia itu gimana? Betul. Jangankan orang lain, kamu mungkin kita atau jujur ya diri sendiri pernah merasakan perasaan seperti itu gitu. Ada rasa kerdil dalam hati ketika melihat orang lain wah udah
jadi Iron Man gitu ya. Iya. Tapi diri masih kok gini-gini aja gitu. Mungkin karena sejatinya kita belum mengenal diri kita yang sesungguhnya, dan juga belum mengenal diri kita seutuhnya, serta potensi kita seluruhnya gitu. Dan setelah mengenal dengan ayat itu bahwa Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah, oh iya, jadi satu arah kita jelas gitu, hidup kita untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Kemudian selanjutnya Allah kasih potensi. Potensi kita apa untuk harapannya mah bisa menjadi penguat kita untuk beribadah kepada Allah dan menjadi hamba yang keren gitu, keren di mata Allah gitu. Karena kalau keren di mata Allah, insya Allah keren juga di hadapan manusia di mata manusia ya. Cuman kalau standarnya manusia dengan Allah itu berbeda ya. Yang pasti yang harus kita pegang adalah standar kerennya Allah gitu. Tapi aku ya, jadi aku tuh kalau ikut seminar atau kajian-kajian gitu, sering lihat teman-teman aku yang udah pada jago, udah public speakingnya bagus. Jujur tapi aku sangat suka kalau ngobrol gitu ya. Aku suka banget ngobrol-ngobrol sering-sering gitu sama siapa aja, sama teman-teman tentunya di organisasi. Tapi aku sering minder gitu, tapi aku pengen, kok keren banget dia ngobrolnya tanpa kita orang yang jenius banget gitu, orangnya pintar banget gitu. Tapi aku kayak iri gitu sama mereka. Aku pengen kayak mereka, tapi kan kayak seolah aduh aku kayaknya nggak bisa, aku masih malu pengen kayak mereka, tapi ada penghalang, malu gitu. Malu pengen ngelakuin, tapi nanti dikata orang, kamu mah mau ikut-ikutan, kamu mah mau aja gitu. Tapi itu menurut Tepi gimana? Kalau menurut Tepi ya, Allah itu tidak pernah menciptakan satu produk pun yang gagal, semua ada maksudnya. Allah ciptakan bakteri yang tidak terlihat, padahal kalau kena ke tubuh kita secara berlebihan itu membahayakan, tapi Allah ciptakan itu ada maksud. Allah ciptakan juga binatang haram seperti binatang anjing dan binatang babi. Kalau kita pikir buat apa sih Allah ciptain kalau itu haram untuk kita jauhi, semuanya ada maksud, salah satunya buat ekosistem alam. Begitupun dengan diri kita, Allah titipkan potensi di diri kita berbeda-beda tergantung passion kita, atau misal background yang ngebentuk kita, atau kecenderungan kita kemana, lalu pola asuh, pola didik yang ngebentuk kita seperti apa, sehingga kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Jika kita pandangannya tentang keunggulan orang lain dalam misal bidang public speaking atau penguasaan dalam bahasa Inggris, mungkin orang lain unggul dalam hal itu. Tapi kalau kita bedah lagi potensi hal berbeda, kita coba kenali si orang unggul itu, pasti dia ada kekurangan, dan mana tahu kekurangan yang orang itu miliki nyatanya kita miliki gitu. Jadi kita memiliki potensi yang belum tentu orang lain miliki juga gitu. Kita jangan pernah dulu insecure, berusaha untuk bersyukur gitu, biar kita nggak mundur. Bener, tapi aduh kadang ya tapi kayak gini, aku tuh kalau kadang karena lihat orang saking dia masya Allah banget gitu ya, tapi aku sampai bilang aku udah insecure dulu gitu sebelum bertindak, sebelum maju, sebelum melakukan apa-apa, udah insecure dulu. Terus kadang aku tuh udah nggak mensyukuri apa yang Allah kasih gitu. Kadang udah aku mah nggak bisa ini, padahal ada hal lain gitu ya, tapi ada hal lain yang harus kita kembangkan. Seandainya kalau kita nggak ada di bidang itu, pasti kita ada di bidang-bidang yang lain. Betul. Intinya Allah tidak mentakdirkan dirinya seperti itu gitu, karena Allah udah kasih potensi akal, lalu Allah ciptakan alam semesta, bumi, tumbuhan, air, semuanya, makanan, harta benda yang tersimpan di bumi itu untuk manusia gitu. Cuman mau nggak kita berpikir gitu, mau nggak kita berjalan di muka bumi untuk mencari rahmat Allah gitu, untuk mengembangkan potensi kita, minimalnya mah untuk kita hidup lalu beribadah dengan baik. Terus dari cerita Kamel yang barusan sampaikan, Tevia jadi keingetan ada kisah yang menarik. Jadi Kamel jangan melihat potensi atau hasil atau karya itu secara materi terlihat atau ada hasilnya, karena potensi itu tidak hanya bisa dilihat saja, bisa aja dirasakan. Jadi ada kisah dulu waktu masa zaman Rasulullah, ada seorang pemuda. Potensi pemuda ini adalah jago nipu, tukang kibul. Oh ya?
Baru suka dengar ini beneran itu suka nipu, pinter banget nipu, bener-bener di zaman Rasulullah. di zaman Rasulullah jago mengelabui. Nah, karena Rasulullah itu pada masanya adalah nggak pada masanya juga sampai hari ini menjadi contoh ya, uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan Rasul itu bersikap baik tidak hanya kepada saudara muslim aja, tapi ke orang kafir yang memusuhi pun tetap bersikap secara bijaksana. Sehingga nah si pemuda penipu ini kagum sama Rasul gitu. Rasul, ya. Apa yang ngebuat Rasul begitu mengagumkan gitu? Ternyata Rasul membawa risalah dan membawa agama Allah ya, Islam, dengan konsep hidup yang begitu keren gitu. Nah, intinya si pemuda ini tertarik terhadap Sikap Islam. Rasulullah. Jelas terhadap sikap Rasulullah itu yang menjadi jembatannya. Kemudian ingin masuk Islam, lalu bilang ke Rasul. Nah, sebelum sampai keinginannya itu kepada Rasul, ada tim penerima ya, sahabat Rasul. Jadi tolong sampaikan saya ingin masuk Islam. Kata sahabat, masa sih? Jadi para sahabat itu meragukan karena terkenal pemuda ini suka nipu gitu. Iya. Jadi ragu-ragu, jangan-jangan ini orang munafik, Bohong gitu ya. cuma jangan-jangan mau iseng mau ngapa-ngapain gitu, Punya maksud tertentu gitu. punya modus itu, motif tertentu. Jadi para sahabat yang mungkin agak curiga gitu. Jadi para sahabat menyampaikan pesan si pemuda itu kepada Rasul. Apa jawaban Rasul? Terima pemuda itu, karena sejatinya yang menggerakkan hati pemuda itu Allah gitu. Kita sambut. Ada satu sahabat komplain gitu, ya Rasul, pemuda itu suka menipu gitu, kita harus berhati-hati, jangan-jangan mau iseng gitu sama kita, jangan-jangan mau punya maksud yang jahat itu, yang gak baik. Kata Rasul, aku itu dibimbing sama Allah gitu, Allah itu maha tahu gitu. Jadi insya Allah pemuda ini pemuda ini mampu gitu memperkuat Islam gitu. Hingga pada akhirnya ternyata setelah pemuda itu masuk Islam, dibimbing sama Rasul, dan ketika tiba masa perang apa ya, lupa lagi, nanti kalau teman-teman tahu bisa bantu ya. Saat perang itu si pemuda ini sama Rasulullah ditempatkan di barisan musuh. Jadi ditempatkan di barisan kafir. Si pemuda yang mau masuk Islam tadi teh sudah masuk Islam, sudah dibimbing sama Rasul dan sudah dilatih, ditempatkan di barisan musuh, tidak di belakang Rasul dan pasukan muslim. Untuk apa? Kenapa? Karena itu strategi perangnya Rasul. Dan untuk apa? Untuk mengacak-acak barisan musuh, untuk melemahkan musuh dan menyampaikan hoax atau juga mengompor-ngompori sesuatu yang melemahkan. Seperti pasukan muslim banyak, pasukan muslim pada kuat, kita gak mungkin mampu, daripada nyawa kita taruhannya, mending kita mundur aja. Kita lain kali aja deh kita ganggu dengan cara yang lain, bukan berperang yang tidak membahayakan nyawa kita untuk membunuh Rasul dan atau kaum muslimin gitu. Jadi para pemuda itu menyebarkan fitnah untuk melemahkan para pasukan orang kafir, sehingga pasukan musuh itu jumlahnya berkurang. Adapun yang bertahan perang hatinya penuh dengan keraguan dan juga rasa was-was, sehingga apa yang terjadi akhirnya perang itu dimenangkan oleh kaum Islam tentunya atas pertolongan Allah dan juga syariatnya. Rasulullah menyusun perang yang begitu keren banget ya, menempatkan salah satu pasukannya yaitu pemuda yang suka menipu ini di barisan musuh gitu. Ternyata kita kan bagaimanapun berbohong, menipu itu tetap ya maknanya negatif. Tapi ketika sama Allah dipoles kayak gitu, diarahkan kepada Allah, itu bisa menjadi potensi dan juga bisa menjadi jalan kemenangan untuk umat Islam.